Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang kebijakan politik dan ekonomi pada masa pemerintahan B.J. Habibie, Megawati, dan Gus Dur. Yang pertama, kebijakan ekonomi pada masa pemerintahan B.J. Habibie. B.J. Habibie mengeluarkan 5 kebijakan. Yang pertama, merekapitulasi perbankan dan menurunkan inflasi. Yang kedua, merekonstruksi perekonomian nasional. Yang ketiga, melikuidasi beberapa bank bermasalah. Yang keempat, menaikkan harga nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika. Yang terakhir, yang kelima, B.J. Habibie mengesahkan 2 undang-undang. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan tidak sehat. Yang kedua, B.J. Habibie mengesahkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Selanjutnya, kebijakan politik pada masa pemerintahan B.J. Habibie. B.J. Habibie mengeluarkan 3 kebijakan. Yang pertama, kebijakan pers. Dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pada masa pemerintahan Habibie menjadikan pers sebagai salah satu wujud kedaulatan Republik Indonesia. Yang kedua, kebijakan pemilu bebas dan demokratis. Habibie mengeluarkan undang-undang yang mengatur masyarakat Indonesia dalam melaksanakan pemilu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999. Pemilu yang dilaksanakan menjadi pemilu paling bebas dan demokratis setelah pemilu pada tahun 1955. Yang ketiga, otonomi daerah. Karena wilayah Indonesia yang luas dan berkarakter dan beragam dan budaya yang beragam, menjadikan otonomi daerah merupakan salah satu hal yang perlu untuk diterapkan di Indonesia. Selanjutnya, kebijakan ekonomi dan politik pada masa pemerintahan Gus Dur atau K. Haji Abdurrahman Wahid. Yang pertama, kebijakan politik. K. Haji Abdurrahman Wahid mengeluarkan kebijakan yang pertama, pemisahan TNI dan Polri dengan alasan agar Polri dapat lebih memfokuskan diri dalam melayani masyarakat. Yang kedua, Gus Dur membubarkan Departemen Penerangan dan Departemen Sosial karena menurutnya departemen tersebut tidak bekerja dengan baik. Yang ketiga, penggantian nama Irian Jaya menjadi Papua. Yang keempat, Gus Dur menjadikan Konghucu sebagai agama tambahan yang diakui di Indonesia dan menjadikan Imlek sebagai hari nasional. Yang kelima, mencabut larangan terhadap PKI dan penyebaran rasisme dan Leninisme. Yang terakhir, Gus Dur menetapkan otonomi daerah. Selanjutnya, kebijakan Gus Dur pada bidang ekonomi. Yang pertama, melawan tekanan IMF. Yang kedua, perekonomian tumbuh dalam pertumbuhan ekonomi mencapai 5%. Pertumbuhan ekonomi yang berada dalam minus 3 saat ditinggalkan Habibie tumbuh hingga 4,9% pada tahun 2000. Yang terakhir, menurunnya ketimpangan. Gus Dur yang tak ingin ketimpangan menjadi akar konflik berhasil menurunkan rasio ini hingga 0,31 atau terendah dalam 50 tahun terakhir. Selanjutnya, kebijakan ekonomi dan politik pada masa pemerintahan Megawati. Yang pertama, kebijakan dalam bidang ekonomi. Yang pertama, untuk mengatasi utang luar negeri sebesar 150,80 miliar dolar yang merupakan warisan dari Orba. Megawati mengeluarkan kebijakan yang berupa penundaan pembayaran 5,8 miliar dolar hingga utang luar negeri berkurang sebesar 34,66 miliar dolar. Yang kedua, untuk mengatasi moneter, Megawati berhasil menaikkan pendapatan per kapita sebesar 930 dolar. Yang ketiga, kurs mata uang rupiah dapat diturunkan menjadi 8.500. Yang keempat, untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menekan nilai inflasi, Megawati mengeluarkan kebijakan yang berupa
privatisasi terhadap BUMN dan melakukan penjualan saham Indosat hingga mengurangi utang luar negeri. Yang kelima, meningkatkan kinerja ekspor yang sehingga di Indonesia dapat ditingkatkan. Yang terakhir, untuk mengatasi kasus korupsi, Megawati membentuk Komisi Pemberantas Korupsi atau yang disebut dengan KPK. Selanjutnya, kebijakan politik pada masa pemerintahan Megawati. Yang pertama, membentukkan susunan politik baru. Yang pertama, dengan mengesahkan dua undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu. Yang kedua, pembentukan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang susunan dan kedudukan MPR DPR. Selanjutnya, kebijakan dalam pemberantasan KKN. KKN terbilang berat karena kasus KKN pada masa Orba belum tuntas. Kasus KKN pada masa pemerintahan Gus Dur menambah beban pemerintahan baru tersebut. Kebijakan yang terakhir yaitu melanjutkan amandemen Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang meliputi penegasan Indonesia sebagai negara hukum dan kedaulatan berada di tangan rakyat. Sekian dari saya, Abdurrahman, kelas 12 IPS 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.